Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau kali ini kita akan membahas tentang mau tahu cerita legenda Ngarai Sianok di Sumbar? Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Kali ini kita jalan-jalan ke wilayah yang hadir karena sebuah proses geologi yang unik. Wilayah ini bernama Ngarai Sianok. Ngarai Sianok berada di Nagari Sianok Anam Suku, Agam, Sumatera Barat. Orang Indonesia jarang yang tidak kenal dengan Ngarai Sianok. Ngarai Sianok merupakan sebuah keajaiban alam. Kawasan ini menawarkan pemandangan luar biasa yang memukau, terdiri dari lembah curam yang dibelah oleh batang Sianok dengan tebing-tebing vertikal yang menjulang tinggi di kedua sisinya. Ngarai Sianok sering dijuluki sebagai Grand Canyon-nya Indonesia. Ngarai Sianok di Sumbar merupakan lembah curam memiliki pesona dan kaya akan sejarah. Berbagai mitos berkembang dalam masyarakat setempat. Pada dasarnya, Ngarai Sianok adalah lembah berada di Agam, Sumatera Barat. Kini, lembah tersebut ada di pecahan uang Rp2.000. Secara geografis, posisi Ngarai Sianok berada di batas kota Ngarai Koto Gadang di selatan sampai Nagari Sianok Anam, kemudian berakhir di Kecamatan Palupo. Diabadikan dalam uang pecahan 2000, kondisi dan pemandangan yang disuguhkan Ngarai Sianok benar-benar indah dan memikat mata. Ngarai Sianok diabadikan dalam pecahan uang bersama dengan tari piring yang berasal dari Minangkabau. Meskipun awalnya tidak begitu dikenal, Ngarai Sianok kini jadi pembicaraan para traveler dan orang hobi jalan-jalan. Dengan pesona indahnya, tempat ini kini menjadi tujuan destinasi banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara atau wisman. Para wisatawan tampaknya begitu penasaran keindahan dari Ngarai Sianok. Lokasi Ngarai Sianok bisa diakses dengan waktu 2-3 jam dari Bandara Internasional Minangkabau. Lalu, perjalanan dapat dilanjutkan dengan minibus. Secara saintis, pembentukan Ngarai Sianok berawal dari fenomena geologi, sekitar 25-55 juta tahun yang lalu. Proses pembentukan Ngarai Sianok terjadi melalui pergeseran lempeng bumi di sekitar Sumatera. Pulau Sumatera terletak di batas antara lempeng Samudra India Australia dan lempeng Eurasia. Pergeseran lempeng ini menghasilkan pola konvergensi miring, di mana terjadi gerakan vertikal dan mendatar secara bersamaan. Pada proses konvergensi ini, terjadi subduksi atau penunjaman lempeng Samudra India Australia di bawah lempeng Eurasia. Gerakan penunjaman ini disebabkan oleh gaya tarik gravitasi yang mendorong lempeng India Australia ke bawah Eurasia. Proses ini menyebabkan terbentuknya tekanan dan deformasi pada kerak bumi di sekitar zona subduksi. Selain gerakan vertikal, terjadi juga gerakan mendatar yang tercermin dalam pola-pola sesar geser yang membentuk rangkaian struktur dextral wrenching di dalam Eurasia. Gerakan mendatar memainkan peran penting dalam pembentukan sesar geser yang besar di Sumatera, yang dikenal sebagai sesar semangko. Gerakan pergeseran di sepanjang sesar ini menyebabkan erosi dan pelapukan pada batuan-batuan di Ngarai Sianok, membuka jalan bagi aliran sungai. Batang Sianok terus mengikis dan merusak batuan, membentuk ngarai yang dalam dan pemandangan alam yang menakjubkan. Selain memiliki keindahan alam yang menakjubkan, Ngarai Sianok juga menyimpan legenda yang terkenal, yaitu legenda Katik Muno. Legenda ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pria bernama Katik Muno yang memiliki peran penting dalam membentuk ciri khas dan keindahan alam Ngarai Sianok. Legenda ini memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan budaya setempat.
Pada suatu masa, Katikmuno tiba di Palupaco bersama Sang Sapurba, seorang pemimpin dan penguasa. Keduanya memutuskan untuk menetap di daerah pedalaman Minangkabau. Katikmuno dikenal sebagai sosok setia yang mengabdikan dirinya kepada Sang Sapurba, serta memiliki kemampuan gaib yang luar biasa. Namun, ambisi untuk meraih kekuasaan akhirnya mengubah kepribadian Katikmuno secara drastis. Dari yang dulunya lemah lembut dan taat beribadah, ia berubah menjadi sosok licik dan jahat. Sifat jahatnya ini menyebar di berbagai wilayah Minangkabau, dan ia pun mendapat julukan Nago Katimuno, Ulanan Gadang, Pahabih Padi Ladang. Ketidakpuasan dan tindakan jahat Katikmuno membuat Sang Sapurba merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, Katikmuno berubah menjadi naga dan membelah Pulau Paco menjadi dua bagian yang terpisahkan oleh ngarai yang sangat dalam. Aliran api mengalir di bawah ngarai ini. Kabar tentang peristiwa ini sampai ke telinga Raja Minangkabau, dan ia mengutus 4 penghulu dari Pariangan untuk menghadapi Katikmuno. Tindakan Katikmuno dianggap merusak keseimbangan alam Minangkabau. Sementara itu, pertempuran antara Sang Sapurba dan Katikmuno terus berlanjut. Di tengah pertempuran, Sang Sapurba ingat akan perkataan Katikmuno bahwa hanya keris buatan Katikmuno yang dapat mengalahkannya. Keris tersebut dikenal dengan nama keris Nago Katikmuno. Sang Sapurba pun merasa perlu mendapatkan keris tersebut untuk mengakhiri konflik. Ia mengakui kekalahan dan mengundang Katikmuno untuk tinggal di istananya di Batu Gadang. Namun, niat Sang Sapurba adalah mengakhiri sengketa dengan cara tegas. Ketika Katikmuno tiba di istana dengan penuh kesombongan, Sang Sapurba secara perlahan menusukkan keris Nago Katikmuno ke tubuh Katikmuno. Dengan akhir yang tragis, Katikmuno meninggal karena keangkuhan dan kesombongannya sendiri. Ngarai Sianok juga merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna, salah satunya adalah monyet ekor panjang, Macaca fascicularis. Monyet ekor panjang merupakan salah satu jenis primata yang umum dijumpai di Ngarai Sianok dan berbagai habitat lainnya. Mereka memiliki ciri fisik yang khas, dengan tubuh berukuran sedang dan ekor yang panjang serta berbulu. Bulu mereka bervariasi dalam warna. Monyet ekor panjang hidup dalam kelompok sosial yang terstruktur dengan baik. Mereka tinggal dalam kelompok besar yang terdiri dari beberapa puluh hingga ratusan individu. Kelompok ini memiliki hierarki, di mana individu-individu memiliki peran dan status tertentu. Mereka juga memiliki cara komunikasi yang rumit melalui suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Habitat asli monyet ekor panjang adalah di alam liar, terutama di daerah yang memiliki hutan-hutan atau vegetasi lebat. Namun, mereka juga dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan perkotaan atau tempat-tempat yang dekat dengan manusia. Oleh karena itu, seringkali mereka dapat ditemui di sekitar pemukiman manusia. Di Ngarai Sianok kita bisa dengan mudah menemui monyet-monyet ini. Pada masa kolonial Belanda, Ngarai Sianok memang menjadi salah satu destinasi favorit bagi orang-orang Belanda. Mereka sangat mengagumi keindahan alam di Ngarai Sianok dan memberikan nama-nama yang unik untuk menggambarkan tempat tersebut. Salah satu nama yang digunakan adalah Kerbau Uengat, yang diambil dari banyaknya kerbau liar yang hidup di sekitar Ngarai. Dalam catatan kolonial, disebutkan bahwa Ngarai Sianok merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang kulit putih pada masa itu. Mereka menghabiskan waktu luang mereka di Ngarai Sianok untuk menikmati keindahan alamnya yang memukau. Catatan ini menunjukkan betapa Ngarai Sianok telah menjadi tujuan wisata yang populer sejak dulu. Hingga saat ini, Ngarai Sianok masih banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara, termasuk wisatawan asing. Keindahan alamnya yang spektakuler dan proses pembentukannya yang unik membuat Ngarai Sianok tetap menjadi tujuan favorit bagi wisatawan. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mau tahu cerita legenda Ngarai Sianok di Sumbar. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.